Mungkin selama ini kita nggak bisa membedakan antara politik dengan politisi ya. Kalau kita apatis dengan politisinya, akhirnya kita apatis dengan politik. Tapi ternyata itu dua hal yang berbeda gitu loh. Man behind the gun. Jadi jangan salahkan gunnya, senjatanya, tapi salahkan orang yang di belakangnya kalau memang kita tidak puas dengan situasi politik yang ada. Oke, inilah Polos, politik lokal sekali. Nah, bersama kita sudah hadir Mbak Aquarina Darismasari, seniman, budayawan dari Lesbumi, NU Kota Malang. Apa kabar Mbak Rina? Alhamdulillah baik, makasih Mas. Ya, Mbak Rina ini sebenarnya bukan politisi ya, tapi kita di sini undang budayawan, kita undang seniman. Nanti bagaimana Mbak Rina ini punya pandangan tentang politik di Malang Raya ya. Mbak Rina kan asli Malang ya? Asli Malang. Oke. Mbak Rina kenapa sama politik? Politik apa politisi? Nah, politik apa politisi? Kalau sama politiknya cukup akrab. Kalau dulu kan kita apatis dengan politik ya. Apatis dengan politik sebagai apa itu apa? Nah, tapi ternyata kita itu nggak bisa lepas dari politik, apalagi kalau kita sebagai budayawan, karena ternyata politik itu bagian dari kebudayaan kan. Ya. Jadi memang nggak bisa apatis. Sama politiknya ya. Itu waktu apatis itu sudah jadi seniman misalnya, sudah mulai menulis. Ya waktu dulu masih muda lah. Masih muda Pak, apatis dengan politik. Ya semakin dewasa kan semakin terbuka lah, semakin open mind. Atau jangan-jangan karena kemudian berteman dengan politisi, kenal lebih dekat dengan politisi, jadi semakin terbuka. Ya maksudnya apa nih Mas? Pernah dekat dengan politisi? Dekat kan berteman. Berteman ya, cukup berteman ya. Nah, cukup lah. Bagaimana Pak Rina memandang politik secara umum dan termasuk politisinya? Kira-kira gitu. Mungkin selama ini kita nggak bisa membedakan antara politik dengan politisi ya. Kalau kita apatis dengan politisinya, akhirnya kita apatis dengan politik. Tapi ternyata itu dua hal yang berbeda gitu loh. Man behind the gun. Jadi jangan salahkan gunnya, senjatanya, tapi salahkan orang yang di belakangnya kalau memang kita tidak puas dengan situasi politik yang ada kan. Oke, contoh konkretnya seperti apa sih? Kalau misalkan melihat pengalaman misalnya seperti apa? Ya misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kita nggak suka, itu loh. Iki politisi iki datang coba pas lagi kampanye, habis itu dapilnya nggak diopeni gitu kan. Nah kita kecewa dengan politisinya, bukan dengan politiknya kan, bukan dengan sistemnya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa terus-menerus apatis gitu loh, karena politik itu bagian dari kita. Kalau misalkan ada nih politisi yang kemudian malah apatis dengan konstituennya, itu seperti apa? Ada ya? Ada atau enggak kira-kira kayak seperti itu? Apatis sih enggak, kadang ada politisi itu yang menganggap bahwa konstituen itu hanya objek gitu loh. Objek untuk dimenangkan. Jadi ada politisi itu ini paling ngerasa nih wong Mas. Enggak, kita kan enggak bilang orang, kita secara umum seperti apa sih misalkan. Ya paling tidak dari yang Mbak Rina kenal seperti apa sih politisi, kan banyak juga politisi yang oke menurut saya. Iya,
Ya itu sih yang sering aku lihat, politisi menganggap konstituen itu sebagai objek untuk dimenangkan. Ya ada yang begitu, tapi ada yang baik lah pasti. Ada yang baik, kenal yang baik juga kan ya? Iya, yang baik itu contohnya dia udah selesai dengan dirinya. Dia udah selesai dengan dirinya dan dia berpolitik tuh karena dia memang ingin bermanfaat bagi orang lain. Oke. Sebenarnya meskipun nggak masuk di jalur politik, misalkan bermanfaat di dunia usaha, bisnis juga oke sebenarnya. Atau gimana? Iya, apapun itu kita nggak bisa lepas dari politik. Oke. Iya kan? Nah, coba kita minta nih Mbak Rina, gimana sih budayawan, seniman memandang politik, termasuk politik di situasi sekarang ini? Apakah kita nggak politik deh karena seniman juga diperhatikan misalkan, atau situasinya di Kota Malang misalkan, bagaimana seniman-seniman kita apakah diperhatikan oleh pemerintah seperti itu? Iya, lagi-lagi kan kita selalu menganggap bahwa politik itu hanya politik praktis ya, hanya partai, hanya hanya pemilu gitu loh. Padahal politik sendiri kan bagian dari kebudayaan, bagian dari kehidupan kita kan. Selama ini diperhatikan nggak? Kita di komunitas-komunitas misalkan Mbak Rina di komunitas komunitas apa nih Mbak Rina? Saya di Les Bumi NU. Di Les Bumi, ya. Saya punya komunitas juga, Malang Women Writers. Malang Women Writers. Yang seperti itu, kemudian pemerintah kita hadir loh di kesusastraan kita lokal saja. Ini pengalaman ya. Saya pernah ingin mengajukan sebuah festival internasional, festival sastra internasional, dan itu sudah kemana-mana, sudah ikut musrenbang dan lain-lain. Cuman memang nggak ada perhatian ya. Terus saya dengar-dengar kalau kamu ingin mengajukan sesuatu event misalnya, semacam festival internasional itu sulit. Sulit karena? Sulit soalnya kalau bicara politik itu nggak menguntungkan siapapun secara politis. Oke. Mendingan bikin sesuatu sehari 2 hari, misalnya kursus menulis lah. Ya. Sing ngono-ngono iku Ya. sehari mari duwe metu. Ya. Wis selesai. Tapi kalau kamu mau bikin sesuatu yang terlalu idealis kayak festival sastra internasional lah sing gini, itu kan kerjane angel, kerjane kan soro. Lapo kerja soro, duwe gak metu-metu, Nggak ada dampak politisnya. nggak ada dampak politisnya. Mending kamu bikin aja kursus menulis sejam 2 jam, duwe metu. Oke. Mari, ngono kan. Padahal di beberapa daerah yang menggelar festival semacam itu kan menjadi branding ya bagi daerah. Nah, kita kan mikirkan branding ya, misalnya bikin Malang International apa festival gitu. Ya. Memang mungkin dampak politisnya nggak saat itu juga kan, tapi kalau itu berulang-ulang terus kemudian menjadi branding, iya sebenarnya kan itu juga berdampak politis bagi katakan misalnya kepala daerah. Kalau dulu yang Mbak Rina ajukan apa itu? Aku waktu itu punya ide bikin ini festival sastra internasional Malang International Literature Festival. Oke, nah dulu saya juga sebenarnya pengen bikin festival karena ada pematik ya dari teman-teman di Riau waktu itu. Wah, mereka pada datang ke Bromo kunjungan. Wah bagus nih Mas Patrus kalau bisa bikin misalkan festival sastra di Bromo, aksesnya kemana? Nah saya tanya-tanya di SDM Budayaan, terus saya bikin lah sarasehan ya di waktu itu di kantor saya. Jadi setiap bulan saya datangkan komunitas kita, ayo sharing di sini. Mbak Rina mungkin pernah datang dulu waktu di Jalan Kawi itu. Jadi kita undang narasumber, kita bahas soal kesusastraan kita seperti apa di Malang, bagaimana kita mengembangkan ide-ide dan
kelompok sastra kan bisa ikut andil menyemarakkan kesusastraan di Malang, kira-kira begitu. Aku ngerasa kayaknya nggak cuma aku aja ya. Ada omongan-omongan ya. Kalau orang mau sukses itu harus keluar dari Malang. Pernah dengar nggak itu? Kalau seniman atau budayawan mau sukses, mau berhasil, dia harus keluar dari Malang. Karena di Malang ini dia nggak akan berkembang. Atau kita lihat apa? Kita lihat apa fasilitasnya atau? Ini obrolanku sama ya ketua Les Bumi, sama teman-teman seniman juga gitu. Malang ini kota yang penuh berkah, tapi juga penuh kutukan katanya. Oke. Karena Malang ini adem ayem kan, bikin orang mager. Berarti harus ke daerah mana? Jadi kalau mau di Malang itu, banyak orang yang bilang selama di Malang tuh dia nggak sukses, tapi begitu dia keluar dari Malang, entah itu ke Jogja, entah itu ke Jakarta, itu baru dia muncul gitu. Ini memang yang sering terjadi ya di kita ya. Iya ya. Mau melihat itu nggak sampean? Saya di daerah lain, misalkan di daerah saya dulu. Jadi kalau sudah karena berproses di daerah Jakarta misalnya, mereka kemudian sukses di bidang itu. Dan terjadi juga di kesusastraan. Ya, makanya kan kita mikir Malang ini ono opo sih? Karena orang-orang yang berproses di Malang itu baru berhasil tuh setelah dia keluar dari Malang. Itu kayak sudah jadi mitosnya di kalangan budayawan tuh gitu. Oke. Beda dengan bisnis ya. Kalau bisnis kan orang datang semua ke sini. Iya. Ya. Jadi kurang diperhatikan begitu. Atau tidak diperhatikan sama sekali ini? Enggak, gini loh. Ya para politisi ini jangan hanya melihat sesuatu itu langsung jadi kan. Ya. Tapi sesuatu itu butuh branding. Festival apapun itu nggak bisa dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama itu langsung jadi kan. Dia pasti membranding sesuatu itu paling nggak 5 tahun lah. Baru dia bisa jadi branding. Oke. Ya itu tadi ya. Jadi itu bukan keluhan sih sebenarnya, lebih pada ini gagasan yang serius ya, gagasan ini ya. Iya mengeluh sih enggak ya, karena saya nggak suka mengeluh. Tapi kenyataannya memang begitu. Ya. Kita sama Jogja itu jauh loh. Padahal kita itu loh punya semua sumber daya kan ada ya. Kampus banyak, budayawan banyak, aktivis banyak. Betul. Jangan-jangan para politisi kita hanya kebutuhan itu tadi, kebutuhan pragmatis bagaimana kita pemilu. Ya, kayaknya begitu. Lalu yang dilibatkan juga bukan akar rumput di kebudayaan atau di masyarakat misalnya. Oke, jadi di kebudayaan gitu. Kebudayaan budayawan ini dilibatkan dalam proses itu, diajak urun rembuk dalam peristiwa, dalam konsep-konsep politik atau enggak, atau politisi atau pemimpin-pemimpin kita hanya mau datang ke tokoh-tokoh yang berpengaruh dan mungkin tidak banyak ke tokoh kebudayaan di ranah itu atau gimana? Oh kalau itu kebalikannya ya. Karena saya beberapa kenal dengan para budayawan ya, beberapa politisi justru datang ke para budayawan. Dalam rangka apa kira-kira datang mereka? Ya itu yang aku temukan beberapa tahun terakhir ini ya, ketika saya mulai semakin intens mempelajari kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa. Ya itu memang ternyata politisi datang ke kebudayaan itu bukan sekedar sesuatu yang pragmatis. Lebih kepada spiritual ya. Spiritual. Nah, datang ke tokoh spiritual, budayawan. Enggak, ini temuanku beberapa penelitian yang enggak langsung ya. Ternyata memang segi spiritualitas itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Oke, spiritual dan politik. Jadi memang
politisi atau pemimpin kita kan datang ya ke tokoh spiritual Ya, untuk mengasah berarti ya. apapun istilahnya, ada yang bilang mau sowan, mau minta doa, mau minta barokah. Atau jangan-jangan minta suara juga. Mungkin ya kalau di dalam kultur tertentu yang patron klien. Oke. Kalau pucuknya milih A, pengikutnya akan milih A gitu loh. Tapi kayaknya lebih dari itu sih. Lebih kepada Yang minta pegangan, minta doa gitu. Ya istilahnya macam-macam. Mbak Rina pernah tahu nggak misalnya tokoh ini datang kemudian datang ke tokoh spiritual itu tadi dapat keris misalnya atau dapat Banyak. 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 Apa contohnya? Ya ada pusaka, ada tombak, ada pegangan-pegangan berupa amalan, laku gitu. Amalan Jawa. Ya kalau kita membedakan Islam dengan Jawa ya, Ya. tapi sebenarnya itu kan saling berakulturasi. Ya ada yang lebih condong ke amalan-amalan Islam, ada yang lebih condong ke amalan-amalan Jawa. Kalau keris berarti. Tapi lihat wujudnya keris yang dikasih. Ada. Oh iya. Nah ini masyarakat kan tidak semua melihat yang itu ya. Jadi memang dan itu paling menurut Mbak Rina. Kalau dari perspektif Jawa, ya, saya justru melihat itu sebagai kearifan, Oke. bagian dari culture ya. Kalau orang-orang modern mungkin menganggap itu kebodohan kan, irasional gitu. Tapi banyak hal di alam ini memang irasional. Ya di luar nurul itu ya. Di luar nol. Oke. Nah kalau kita lihat perbedaannya, yang suka dengan yang lebih menjiwai kepada proses spiritualitas itu dengan yang menganut teknik-teknik modern misalnya. Aku sih kok melihat semakin seseorang tuh terlibat dalam pertarungan duniawi itu, ini pengamatan saya ya. Semakin dia itu merasa membutuhkan sesuatu yang hadi kodrati gitu loh, hadi manusiawi sekaligus rasionalnya dia, entah itu politisi, entah itu militer, kalau aku amati ya, semakin dia bertarung, semakin tinggi jabatan atau eskalasi pertarungannya itu, dia semakin mencari sumber-sumber lain untuk menguatkan dia. Dan sepertinya itu bawah sadar. Ya kalau Mbak Rina melihat kita ke politisi saja lah. Para politisi sekarang kan banyak nih yang muda-muda, terus yang dijual adalah gagasan misalnya. Terus saya nggak mau, saya ngapain saya harus buang-buang waktu misalnya, yang buang-buang waktu untuk masuk ke ranah yang disebut irasional itu tadi. Itu gimana? Iya, aku bilang kalau dia masih muda dia masih bisa rasional karena dia masih merasa kekuatan logika itu masih dia bisa masih pegang gitu. Tapi yang aku amati, semakin manusia itu semakin, ya nggak hanya politisi, nggak hanya orang yang bertarung itu aja, tapi semua orang semakin dia dewasa tuh semakin dia menceburkan diri gitu loh. Karena itu seperti kebutuhan batin ya. Dia sudah nggak bisa lagi berpegang pada yang logis kan. Tapi sebenarnya kalau ngomong nggak logis ya logis juga. Hal-hal yang spiritual dan supranatural itu sebenarnya bisa dilogika kan. Nggak ada manusia yang benar-benar hanya bisa berpegang kepada logika gitu loh. Ini ada temuan penelitian ya cukup menarik. Jadi di negara sekuler diteliti
Lebih rentan depresi mana? Orang religius atau orang sekuler? Hasilnya? Nah, sepintas kan kayaknya orang sekuler itu karena dia logis maka dia lebih tidak depresif ya. Oke. Ternyata terbalik. Temuan di negara sekuler di Amerika ini yang saya baca itu psikologi. Ternyata orang religius itu ternyata orang sekuler itu lebih rentan depresi daripada orang religius. Gitu loh. Nah ternyata apa? Karena orang kalau dia sekuler, kalau dia logis, dia harus berjuang sendiri untuk untuk defense mekanismenya itu dirinya sendiri kan. Tapi kalau orang religius, dia berpegang pada sesuatu yang di luar dirinya. Dan itu ternyata lebih menyehatkan secara mental. Satu. Terus dua, orang religius itu dia biasanya punya komunitas, religious community. Dan itu menguatkan dia gitu. Entah itu majelis taklim atau komunitas gereja misalnya. Ternyata itu sangat memberi support. Dan itu yang menyehatkan psikologi seseorang. Artinya kalau dibilang kenapa politisi atau militer, orang-orang politisi yang nggak tahu, dia semakin dia bertarung itu dia semakin mencari sesuatu yang spiritual atau supranatural gitu loh. Dan kalau orang modern mungkin melihat itu ini ya lapus sih gitu, gak masuk akal gitu, bodoh gitu. Ternyata ya enggak, ternyata itu ada kaitannya dengan psikologi manusia gitu. Ketika kita sudah nggak mampu lagi untuk berpegang secara rasional, ada sesuatu dari diri kita itu yang memang memanggil untuk kita menuju yang supra rasional. Mbak Rina kan menyebutkan sudah membawa dirinya saja itu banyak tekanan sehingga harus ada kekuatan yang memang dia berpegang di situ tuh. Ini sudah terjadi sejak atau sejak zaman? Iya sejak zaman gak enak mas. Dari presiden pertama misalnya? Ngomongin politik modern nih. Oh iya, bahkan dari zaman sebelum kemerdekaan, bahkan dari zaman kerajaan. Kalau mau dibilang dari zaman primitif mungkin. Oke. Kalau Mbak Rina tahu nggak kira-kira Presiden Soekarno misalkan punya ya pegangan itu tadi kita sebut pegangan kemana. Siapa tahu ada yang dimelar terus para pemimpin kita mau ke sana gitu. Oh kalau Bung Karno sudah terkenal ya di mana-mana gitu. Misalnya kalau di Malang tuh dikatakan Bung Karno kengeliap. Oke. Yang bikin puisi kayaknya. Iya. Puisi itu bisa dibacakan mas nanti. Saya nggak aman. Oh iya nih. Kalau selanjutnya Soeharto. Nah kemarin saya baca-baca lagi tentang Pak Harto. Kalau Pak Harto itu lebih ini lagi ya. Kalau kita mitosnya orang Jawa ya, kunci kekuatannya Pak Harto itu ada di Putin. Makanya kan banyak yang bilang Pak Harto lengser karena Putin wafat kan. Karena yang memangku kalau seorang ratu itu kan memangku sebenarnya. Nah, yang memangku sudah meninggal. Jadi Pak Harto lengser. Jadi bisa terjadi di skala lokal, pemimpin juga pengikunya adalah ibu kepala daerah misalnya. Atau gimana? Ya kalau dari legenda, bukan legenda sih, tradisi rakyat. Kalau tradisi rakyat di Malang itu kan ada Ken Dedes ya. Ken Dedes itu punya gelar namanya Ardana Riswari. Ardana Riswari itu adalah wanita utama. Menurut para raton, siapapun yang menikahi wanita utama, dia akan jadi maharaja. Jadi wanita itu yang memangku seorang pria supaya dia bisa memegang kuasa. Oke.
Nah, artinya sosok yang dimitoskan orang Jawa seperti Putin tuh wanita utama, Ardana Riswari. Nah, siapapun yang berada di pangkuannya, dia akan berkuasa. Nah, begitu yang memangku nggak ada, lengser ke prapon kan. Melihat nggak kalau situasi sekarang ada sosok wanita utama Ya pasti ada lah. di lingkaran kekuasaan daerah? Saya kemarin baru meneliti tesis ya. Saya ketemu sosok yang saya kagumi secara pribadi memang. Nyai Munjida Wahab, Bupati Jombang. Saya wawancara dengan beberapa orang di sekitarnya, dan saya menemukan bahwa Bu Mun ini arketipe Ardana Riswari. Ardana Riswari itu wanita utama. Contohnya misalnya saya wawancara salah seorang kerabat yang mengatakan bahwa dia laki-laki. Dia mengatakan bahwa saya tidak berani melakukan sesuatu kalau tidak dapat restu dari ibu. Oke. Berarti sosok ibu ini kan benar-benar memegang puasa kan, Ya betul sekali memang ya, ibu, istri. Oke. Jadi kalau ada mimpi pengen jadi pemimpin, pilih istri. Kalau itu istri yang benar. Pilih istri yang benar ya. Oke. Mungkin itu tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Rina, bagaimana budayawan memandang politik. Nah, tentu harapannya juga kepada pemerintah, kepada yang punya kuasa di sini, agar juga apa harapannya? Pemerintah siapa ini? Ya pemerintah daerah, pemerintah nasional. Aku nggak punya harapan. Nggak ada harapan. Tidak ada harapan. Baik, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Rina. Sukses selalu Mbak Rina. Kita kembali di Polos selanjutnya.